Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 13 Oktober 2024 dengan judul Seorang yang Lebih Bijaksana dari Salomo. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Oknum yang ajaib telah diumumkan oleh Yohanes sudah berada di antara mereka selama lebih dari 30 tahun. Dan sebenarnya mereka tidak mengenal Dia sebagai seorang yang diutus dari Allah. Penyesalan memenuhi hati murid-murid sebab mereka membiarkan sifat kurang percaya yang merajalela memengaruhi pendapat mereka serta mengaburkan pengertian mereka. Terang dunia yang gelap sudah bersinar di tengah kegelapannya, dan mereka telah gagal untuk mengerti dari mana datangnya cahaya itu. Mereka bertanya satu sama lainnya, mengapa mereka mengikuti jalan sehingga Yesus perlu menegur mereka? Mereka sering mengulangi percakapannya dan mengatakan, mengapa kita membiarkan pertimbangan duniawi serta pertentangan di pihak imam-imam dan rabi-rabi membingungkan perasaan kita sehingga kita tidak mengerti bahwa seorang yang lebih besar daripada Musa berada di antara kita, bahwa seorang yang lebih bijaksana daripada Salomo sedang memberi petunjuk kepada kita. Alangkah pekahnya telinga kita, alangkah lemahnya pengertian kita. Thomas tidak mau percaya sampai ia telah memasukkan jarinya ke dalam luka bekas tusukan serdadu-serdadu Roma. Petrus telah menyangkal dia ketika ia direndahkan dan ditolak. Kenangan yang menyedihkan ini teringat oleh mereka dalam perkataan yang jelas. Mereka telah bersama-sama dengan Dia, tetapi mereka tidak mengenal atau menghargai Dia. Tetapi sekarang alangkah ajaibnya perkara-perkara yang mengharukan hati mereka pada waktu mereka mengakui atas kekurang percayaan mereka. Ketika imam-imam dan penghulu-penghulu bersatu melawan mereka, dan mereka dibawa menghadap majelis serta dimasukkan ke dalam penjara, maka para pengikut Kristus bersuka cita, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Disalin dalam kitab Kisah pasal yang kelima ayat 41. Mereka bersukacita membuktikan di hadapan manusia dan malaikat bahwa mereka mengenal kemuliaan Kristus serta memilih untuk mengikuti Dia biarpun kehilangan segala sesuatu. Sebagaimana halnya pada zaman rasul-rasul, demikian juga sekarang tanpa penerangan Roh Ilahi, kemanusiaan tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Allah tidak dihargai oleh kekristenan berkompromi
dan mengasihi dunia. Para pengikut Tuhan bukannya berada pada jalan yang mudah dalam kehormatan duniawi ataupun penyelesaian duniawi. Mereka sudah jauh di depan pada jalan pendakian dan kerendahan dan kehinaan di garis depan pada pertempuran melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Disalin dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-12. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 125 hingga 126. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya bisa menjadikan hikmat Yesus milik saya dan membiarkannya membimbing hidup saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.